Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tapi tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Sehingga dengan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke rumahnya, melaksanakan ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita bersolawat Bapak Ibu, karena solawat merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solawat merupakan bagian daripada kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya. Maka di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah tak berpuasa. Tapi ketika Allah menyampaikan ayat tentang perintah bersolawat, Allah menyatakan bahwa dirinya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan berilah salam penghormatan. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridah. Rahmat dan keredaan Allah akan senantiasa diberikan kepada orang yang lisannya basah dengan bersolawat kepada Rasulullah. Apa makna solawat dari malaikat? Al-istighfarlah. Malaikat memohonkan keampunan kepada Allah untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Apa makna solawat dari orang yang beriman? Ini adalah hubbun Nabi, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun di dunia kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi yakin dan percayalah, di saat kita semua mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka insya Allah nanti Allah akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Wa may yuti'illaha war rasul, kata Allah,
barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka? Minan nabiyyina, dari kalangan para nabi dan rasul, wasiddiqina, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang selalu berjuang membela agama Allah, syahid di jalan Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Di dunia kita bertemu dan berjumpa sesama muslim, yakin dan percayalah bahwa di akhirat pun nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama kembali. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan di dunia ini terbagi kepada 4 bagian. Ada manusia itu yang mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan mati pun dalam keadaan beriman. Dilahirkan dalam keadaan beriman, memang orang tuanya adalah orang tua muslim. Orang tuanya orang tua yang taat kepada Allah. Orang tuanya adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia lahir dari rahim seorang muslimah yang dekat dengan Allah, lahirnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa yahya mu'minan, dia hidup dalam keadaan beriman dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Berlalunya waktu, bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Wa yamutu mu'minan, ketika kematian datang kepada orang ini, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia mengatakan kalimatul haqq. Kalimat hak. Apa kalimat hak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu, ada orang yang mayyuladu kafiran, lahir dalam keadaan kufur kepada Allah. Wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir. Wa yamutu kafiran, dan mati pun dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan memang orang tuanya dan lingkungannya adalah lingkungan yang tidak taat kepada Allah. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu, mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, terlahir dia dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Jadi dia lahir dalam keadaan memang bukan dalam keadaan lingkungan yang baik. Artinya orang tuanya yang menjadikan faktor kenapa dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Tuhannya. Walaupun semua kita manusia ketika berada di alam ruh berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidana, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita menjawab bala syahidana, iya betul, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Khalik, dan kami adalah makhluk engkau ya Allah. Berjanji, namun janji tersebut tidak ditepatinya dalam kehidupan di dunia.
sehingga dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Wa yamutu kafiran, mati pun dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah, mungkin kita sudah sampai pada tahap hidup dalam keadaan beriman, tapi bagaimana anak cucu kita nanti Bapak Ibu? Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, surah yang keempat ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang tua khawatir kalau mereka nanti meninggalkan generasi yang lemah kepala, ilmu tak ada, lemah dada, iman tak ada, lemah perut, ekonomi hampa. Kalau ini yang terjadi kepada anak cucu kita, wal iyazubillah, maka tugas dan tanggungjawab kita sekarang ini Bapak Ibu adalah membimbing, mengajak agar mereka selalu dekat dengan Allah, mengajak mereka agar selalu meramaikan masjid. Jangan hanya kita yang datang ke masjid, sementara mereka kita biarkan di rumah dengan permainan mereka, sibuk nonton TV, sibuk main HP, sibuk main game, tak sempat membaca Al-Quran. Dan itulah fenomena yang kita lihat hari ini Bapak Ibu. Maka oleh kerana itu kekhawatiran besar bagi kita kalau kita nanti meninggalkan generasi yang lemah kepala, ilmu tak ada, tak namuh datang kajian, ada pengajian malih tiba, sehingga ilmu agama tak ada, lemah dada, iman tak ada, kedekatan dengan Allah tak ada, lemah ekonomi. Inilah kadal fakru yakunu kufra, hampir saja kefakiran membawa orang kepada kekufuran. Kan ada seperti itu Bapak Ibu. Gara-gara ekonomi hampa, datang orang misionaris menawarkan, Bapak mau ndak anak Bapak kami sekolahkan? Bapak mau ndak rumah Bapak kami buatkan? Bapak mau ndak hidup Bapak kami jamin dengan anak-anak Bapak? Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Bapak harus berpindah keyakinan. Wal iyazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, ada orang yang hidup di dunia ini mayyuladu mu'minan, hidup dalam keadaan beriman. Karena memang faktor keluarganya adalah orang yang dekat dengan Allah, seorang muslim atau muslimah. Wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir. Wa yamutu kafiran, wal iyazubillah, mati pun dalam keadaan kafir. Ada nak mau ditubuh? Orang hidup dia beriman, dia terlahir dari keluarga yang Islam, tapi malang atau sesuatu yang membuat dia tergiur dengan kehidupan di dunia, sehingga karena ingin menjadi terkenal, ingin menjadi trending topik, ingin menjadi sesuatu yang dipuji oleh manusia, bahkan dia mau beralih akidah agar menjadi terkenal kok. Jadi hidup beriman, namun sebelum kematian datang kepadanya, dia justru berpindah keyakinan. Ada tak orang seperti itu? Ada orang model itu Bapak Ibu. Sudah itu Bapak Ibu, yang keempat, ada manusia itu mayuladu kafiran, wa yahya kafiran, lahir dalam lingkungan kafir, hidup dalam lingkungan kafir, namun dengan izin Allah sebelum kematian datang kepada orang ini, dia dalam keadaan mukmin, dia keadaan beriman kepada Allah. Inilah orang yang disebut dengan orang yang masuk ke dalam agama Islam, orang yang sebelum dia dipanggil oleh Allah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang telah dilakukannya selama ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala kebaikannya semenjak dia menyatakan diri masuk Islam. Mati dia dalam keadaan seperti itu, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita dapati dari kisah-kisah sahabat, seperti kisah Umar bin Khattab yang awalnya adalah sangat membenci Rasulullah.
sangat tidak menyukai Nabi Muhammad, tapi dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, dia menyatakan diri masuk Islam. Demikian pula sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yang awalnya tidak menyukai Nabi, yang awalnya tidak mau mengikuti Nabi, tapi karena hidayah yang diberikan oleh Allah, dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita Bapak Ibu, kita sudah beriman kepada Allah. Namun iman dalam diri kita sifatnya fluktuatif namanya. Bisa naik, bisa turun. Ada saatnya kita semangat melakukan ibadah, namun ada saatnya pula kita lemah dalam kekuatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman inilah yang harus digenjot terus, yang harus kita jaddidu imanakum, tajdid. Bagaimana caranya? Tentu adalah dengan memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hindari segala awaik, penghalang-penghalang yang akan menjerumuskan nilai ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Apa penghalang-penghalang ibadah kita kepada Allah? Apa yang menjadi penghalang kekuatan iman kita bertambah kepada Allah? Ada 4 kata Imam Al-Ghazali. Pertama adalah ad-dunya, dunia yang kita hadir saat sekarang ini Bapak Ibu, yang kita ada di dalamnya merupakan perhiasan kata Allah. Orang yang tujuannya dunia, maka dia menyesal nanti di akhirat. Tapi orang yang tujuannya akhirat dan menjadikan nikmat dunia sebagai fasilitator mendekatkan diri kepada Allah, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka di akhiratnya bisa akan menyesal. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami lai mencaliak, kami lai mandanga, balian kami ke dunia balik, kami ingin melakukan amalan soleh. Padahal kehidupan di dunia ini Bapak Ibu cuma sebentar. Awak duit di dunia aku sabantanyo. Dah sabantanya itu kece Nabi SAW, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Kalau biasa kete bisa 75 tahun, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun. Ndak do taranga dewa kini ko telah meninggal dunia sianu umur 570 tahun. Ndak do taranga dewa tu. Sebab rata-rata umur umat Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang mengatakan antara 60 aja 70 tahun. 60 aja 70 tahun. Rata-rata lah umur 60 tahun. Wa ambil gambaran Rasulullah SAW, 60 tahun itu dibagi sekian puluh. Ada yang habis hari untuk poya-poya, lupa ibadah kepada Allah. Ada yang habis harinya dengan lalu saja, lupa ibadah kepada Allah. Padahal semua aktivitas kita bisa bernilai semuanya ibadah kepada Allah Bapak Ibu. Dua awak bisa menjadi ibadah, lalu awak bisa menjadi ibadah. Ya dah Bu, ibu duduk di masjid kota, lalu ibu mendengar pengajian, ini jadi ibadah tu Bapak Ibu. Karena duduk ibu adalah ibadah kepada Allah. Kalau matu lalu tu itu nikmat. Sebab di rumah luntan tulo matu namu lalu lai, tapi di masjid namu awak tak lalu akan nikmat dari Allah tu. Duduk tak lalu di tampik yang dimuliakan oleh Allah masjid. Di rumah pun model tu, sabalun lalu awak disuruh membaca doa, jago lalu membaca doa, ibadah. Pai karajo membaca doa, niatkan untuk ibadah, insya-Allah bernilai ibadah. Tapi apakah semua orang melakukan itu? Belum tentu. Ada orang yang habis hari untuk urusan dunia, lupa melakukan solat, lupa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, lupa mengerjakan apa yang mesti dikerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada pula sebagian orang yang dalam keadaan sibuk apapun dengan keadaan dunianya,
inyo tetap tidak meninggalkan tujuan daripada diciptakan dirinya oleh Allah, yaitunya melakukan ibadah kepada Allah. Dan inilah orang yang beruntung, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang dunia dapat oleh dia, akhirat dapat oleh dia. Di dunia hidup bahagia, materi ada, hati tenang, anak-anak yang soleh, isteri cantik, solehah pula lagi. Agama akan dicari model itu loh. Besok di akhirat akan babimbiang-bimbiang ke sarugo. Tapi alangkah ruginya orang di dunia duit susah, hati tidak tenang. Sudah itu jauh lo dari Allah lai. Besok di akhirat tambah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah fasilitas bagi awak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan umur yang sebentar. Apalagi kalaulah sampai umur kita hampir 10 tahun Bapak Ibu. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga membuat bab ketika umur 40 tahun. Ada apa dengan orang yang berumur 40 tahun? Ternyata itu adalah batasan kesadaran manusia. Harusnya taat kepada Allah, harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalaulah sampai 50 tahun, apalagi kalaulah lewat 50 tahun, nikmat yang ada dalam diriku lah banyak yang gugur. Itu sebagai penanda awak harus kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kok rambut dulu lah hitam, sudah tu lah agak memutih. Gigi dulu aneh tak taluk dinyo. Ya bu, karak kalian 2 kilo 3 kilo sekali duduk habis dinyo. Kini alai dikulun-kulun selai. Tandanya nikmat tu lah dikurangi dia Allah. Kaki dulu kaman tak melangkah, mandaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Taluk kini ada disebut le kalau 60 tahun umur ndak yo ke surau, ndak yo ke masjid, maka rugi besar orang seperti ini Bapak Ibu. Maka oleh karena itu ketika kesehatan diberikan oleh Allah harus kita pergunakan. Ketika ada kesempatan diberikan oleh Allah, pergunakanlah mendekatkan diri kepada Allah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Nabi yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Apa 2 nikmat itu? Pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Ada orang yang lain sehat badannya, sehat pikirannya, sehat anggota tubuhnya, tapi sayang 1000 kali sayang, kesempatan tak ada. Sehingga tak ada hari untuk datang ke masjid. Di saat ustaz kamu mulai ceramahnya lah keluar dengan alasan apa? Dengan alasan ada yang kediturui, ada yang kedijapui, ada yang itu nanya lah. Padahal tak lama-lama gaya ceramah dah bu ya, tak sampai subuh gaya dah. Dah. Padahal adalah kesempatan bagi kita untuk menggapai rahmat Allah. Bapak Ibu, di antara keutamaan duduk kita di masjid, apa kata Nabi? Anzalat alaihi musakinah, diturunkan ketenteraman. Wa ghasiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengitari kita, berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang luar biasanya, wa zakarallahu fi man indah, namu awak disabui di hadapan makhluk penghuni langit. Jaliatlah hamba-hamba tu itu ibu itu itu apa itu inyo sedang duduk di Masjid Agung mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh ustaz. Betapa luar biasanya kita Bapak Ibu menjadi artis awak di kalangan malaikat-malaikat Allah. Padahal jumlah malaikat itu banyak sekali. Jumlah malaikat banyak sekali. Artis-artisnya orang di Indonesia ko Bapak Ibu ndak ke seluruh dunia nyo kenal. Atau artis dunia sadonyo, siapa yang paling terkenal? Alun tentu kenal orang sadoyo le. Ada ambo bertanya kurang gaik Bapak Ibu. Ibu lai kenal dengan Ayu Ting Ting. Rupanya dijawabnya denek ko. Ayu Ting Ting tu sia tu cia. Ndak tahunya do tandonya Ayu Ting Ting alun terkenal le Bapak Ibu. Tapi kalau duduk awak di masjid, insya-Allah walaupun orang di Amerika sini tidak tahu awak, tapi insya-Allah malaikat-malaikat Allah mengenal kita dan berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang yang menanggalkan pengajian itu ya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dunia fasilitas bagi kita. Untuk menggapai nikmat akhirat yang abadi. Hidup di dunia sementara, akhirat selamanya.
Di dunia itu adalah kampung untuk menanam, di akhirat kampung untuk menuai bagi awak. Berapa besarnya nikmat akhirat tu Bapak Ibu? Kalau awak kalkulasikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li ibadiyas solihin. Aku sediakan, kata Nabi, untuk hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, sesuatu yang dak tadanga, yang dak nampak di matonya, alun terlintas di matolai. Baitu besarnya nikmat akhirat. Wala uzunun sami'at, alun puluh tadanga di talingolai. Wala khatarun min qalbin bashar, alun puluh terlintas di dalam hati betapa besar dan agungnya nikmat akhirat. Itu disediakan untuk siapa? Untuk orang yang soleh. Tapi ada disebutkan bahwa di surga begini, di surga begini. Itu hanya sebagian kecil yang disebutkan oleh Allah tentang gambaran nikmat surga yang akan kita dapati di saat kita taat kepada Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi berpesan kepada kita, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia, kata Nabi, laksana seorang musafir, laksana orang yang asing, atau laksana musafir yang menempuh perjalanan. Bah musafir menempuh perjalanan, nyo tahu nyo kodak kampung aslinya sikor. Kampung aslinya akhirat, maka nyo persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk sampai ke akhirat. Kita pulang kampung saja ketika rayu Bapak Ibu, kalau ndak bapiti balik pulang kampung rasanya. Ya rabu, balik rasanya pulang kampung. Sebab orang tahu awak di rantau orang mencari piti. Kini pulang kampung piti nak dibawa orang. Maka balik rasanya pulang kampung tu. Bahkan tak taluk pulang kampung dengan alasan dak ada yang kau dibawa pulang. Apa lagi besok ke akhirat? Makanya yajba'ul mayit salasa, mengikuti mayat tu tiga. Dah. Fayarji usnani dua balik, wayab kawahid cik dan tinggal yo mayat tu. Dua dan balik, maluhu wa ahluhu, hartanya balik, pajero, fortuner, auto rancak-rancaknya, rumah rancak-rancaknya, dah balik sadonya, dah dak diantarnya sampai ke akhirat tu, dak diantarnya sampai ke pusarur. Bahkan ada orang kaya Bapak Ibu, banyak pitinyo tonyo sambuah, rancak-rancak lo lai. Justru ketikanya meninggal bukan dengan mobil yang dibelinya dibawa ke pusara, tapi justru dengan ambulan rumah sakit. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keluarga juga seperti itu. Keluarga juga seperti itu. Dah, sayang-sayang cucu awak, kawak Bapak Ibu, pasankanlah ke cucu awak ketika awak sakit umpamanya. Cu, besok aku pai enek ko meninggal enek kawan enek kat semalam di pusara deh. Tu, ia mungkinnya bisa mengecen. Jadi ni aman tu nek. Yang penting kini enek sehat dulu. Kalau dah sehat enek abe kolo lain lo cerita no lain. Rupanya malang nang katibo, aja enek kola tibo. Habis waktu dikuburkan di pusaro, yang terjadi pai orang pai lo nyo sadonyo lebu. Labu. Dah, sudah tu alai harato yang ditinggalkan di para buik nurang. Maka nak ada investasi yang lebih besar bagi kita Bapak Ibu di saat harta yang kita cari pagi pulang malam bantiang tulang peras keringat mencari nikmat Allah, sayang kalau tidak kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagi awak tentu adalah amal ibadah yang kita lakukan. Tentu adalah ketaatan yang kita kerajukan. Kalau lai taat di dunia, insya-Allah di akhirat bisa mendapatkan tampik yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama penghalang kita dalam menguatkan keimanan, hati-hati dengan dunia. Bukan tak boleh awak berdunia Bapak Ibu. Awak hidup di dunia tentu tahu awak cara dunia, tapi ingat dunia bukan sebagai tujuan bagi awak. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah anugerah nikmat akhirat, tapi jangan lupakan bagian engkau di dunia, karena dunia ini adalah bagian daripada jembatan untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang akan menodai dan merusak ibadah seorang hamba kepada Allah
adalah al-khalqu, makhluk. Walaupun tidak semua makhluk Bapak Ibu yang akan menjerumuskan awak kepada maksiat. Tapi hati-hati kita. Terkadang awaklah soleh, awaklah solehah, berkawan dengan orang yang tak soleh, akhirnya lambik laun, ibadah lagak mulai malih. Keimanan lagak mulai kendor. Yang biasanya awak habis solat adalah zikir, tapi dek tak aja tarui jo kawan, pertemuan ini pertemuan itu lupa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang mengajak kepada keburukan. Tapi kalau berkawan dengan mujalasatu salihin, dengan orang soleh, justru iman awak akan bertambah. Maka duduk dengan orang soleh, berkawan dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang baik, salah awak ditunjuknya awak salah. Kau salah engkau. Itu yang harus engkau lakukan. Tapi berkawan dengan orang buruk, salah pun awak, batua pun awak salah juga menurutnya tu. Maka berkawan dengan orang elok dak laksana berkawan dengan orang tukang minyak harum dah bu. Dah. Walaupun awak dak satu dapat minyak no, tapi setidaknya bauan harumnya dapat dewa. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yang menjadi penghalang dalam meningkatkan ketaatan kita dan keimanan kita kepada Allah adalah setan. Setan Bapak Ibu nyo ndak akan berhenti do sampai hari kiamat esok tu. Maka musuh yang abadi itu sebenarnya Bapak Ibu adalah setan. Musuh yang nyata itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah setan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Lahir kita Islam, batin kita Islam, tangan Islam, kaki Islam, telinga, penglihatan, semuanya Islam. Tapi ingat di tengah ayat Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Ada enggak seorang ustaz yang berpindah akidahnya? Lain. Kenapa? Karena hasutan setan. Ada enggak seseorang rumah tangga yang akur, yang awalnya rukun saja suami istri, tapi tiba-tiba dibenturkan oleh perbuatan setan, bacarai no jadinya. Inilah yang dikeinginkan dan dikehendaki oleh setan. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Bahkan kalaupun awak ndak basah pun jo saudara awak, itu paling lama 3 harinya bu. Ibu kalau ndak basah pun jo apa tu 3 hari bolehnya. Dah. Jadi kalau ndak basah pun mulai hari Senin, Selasa, Rabu, hari Rabu ibu lah elok lo lihat. Sudah tu ndak elok lo 3 hari sudah tu kan? Atau elok lo sudah tu lihat. Ya bu. Ajar lebih dari 3 hari. Dah. Artinya apa? Kenapa dipesankan seperti itu? Karena manusia tidak luput dari masalah. Secara psikologi, awak tu ada punya amarah dalam diri awak. Tapi Allah menyuruh pendam, tahan. Sehingga ada yang terdiamkan di awak, ada yang dapat supaya itu 3 harinya. Jadi kalau lewat dari 3 hari kau dilarang. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah, beriman lain. Amalan soleh lain dikerajokan, tapi orang tak belok dah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tanya seorang perempuan, inna fulana tasumun nahar, ada seorang perempuan di tampik kami di Sinantu, inyo rajin melakukan puasa, bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah dilakukannya. Wa taqumul lail, bukan hanya solat wajib yang dikerjakannya wahai Rasulullah, solat tahajud, solat duha dikerajokannya. Wa tunfiku, bukan hanya sekedar zakat, infak, wakaf dikerajonya sadonya. Walakin tu'zil jiran, tapi nyo suko menzalimi orang lain, nyo suko menyakiti orang lain. Ba'a orang muda itu wahai Rasulullah, tanya seorang ini. Nah, apa jawaban Rasul ketika itu? La khaira fiha, berarti tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Fama wahanar, tempat orang seperti itu kata Nabi adalah di neraka. Kenapa terjadi benci kepada orang lain?
Karajo setan. Karena setan suka mencari orang bermusuh-musuhan, suka mencari orang berbuat maksiat, suka mencari orang yang tak melakukan kejujuran. Jadi kalau ada orang curang, menipu, ingin itu, tapi tak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, berarti dia senang setan kepadanya. Bapak Ibu, wala tattabi'u khutuwati setan. Betul kita sudah beribadah, tapi ingat setan tak berhenti sampai di situ. Dia akan selalu mengganggu, menggoda manusia. Sampai bila tu? Sampai hari kiamat dia tak akan berhenti menancapkan bendera permusuhan kepada Bani Adam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu ada namanya nan kampe nafsu. Nafsu, ada nafsu tu nafsu amarah namanya, ada nafsu tu nafsu lawamah, ada nafsu tu nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ndak suka banci saja mencari orang. Nafsu lawamah kadang elok, kadang indah, kadang taat, kadang malih. Tapi nafsu mutmainnah inilah yang dikeinginkan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridhai. Masuklah dalam golongan hamba-Ku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang diinginkan oleh Allah. Banyak manusia yang menyesal hidup di dunia gara-gara apa? Menurutkan hawa nafsu. Batasan manusia hidup di dunia, ya Allah, isu ambo kalau lah pensiun, ambo ingin meramikan masjid, ingin datang ke masjid, ingin itu. Rupanya lah pensiun datang puluh tawaran dari partai politik, Pak, nama Pak jadi caleg, Pak, nama Pak jadi capres, Pak, cawapres, Pak. Akhirnya tergiur dengan demikian, akhirnya ibadah lalai. Bukan berarti tidak boleh itu Bapak Ibu, boleh, tapi ingat, ada orang yang gara-gara jabatan namun lupa ibadah kepada Allah. Inilah yang diumpamakan oleh Nabi seperti Fir'aun. Man hafaza ala sholawati kanat lahu nuran. Orang yang menjaga solat 5 waktunya dia dapat cahaya. Wa burhanan, bukti iman kepada Allah. Wa najatan, dia selamat yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz, orang yang tidak menjaga solat 5 waktu, nanti kata Nabi SAW, kana ma'a Qarun, dia bersama dengan Qarun. Wa Fir'aun, dia bersama dengan Fir'aun. Wa Haman, dia bersama dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dia bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kenapa Nabi mengatakan orang yang tidak menjaga solat diumpamakan seperti Qarun? Karena banyak orang Bapak Ibu gara-gara harta lupa ibadah kepada Allah. Gara-gara mencari piti lupa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa diumpamakan seperti Fir'aun? Karena ada orang gara-gara jabatan lupa dengan janjinya waktu kampanye. Ya Bu? Nah, gara-gara jabatan namuah menzalimi orang lain. Gara-gara jabatan namuah babui aniaya ke orang lain. Gara-gara jabatan mengkotak-katikkan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Aku mudah kurang, aku mudah kurang. Akhirnya dia adu domba oleh pemimpin. Pemimpin yang seperti ini Bapak Ibu tentu adalah pemimpin yang tidak dikehendaki. Tapi pemimpin yang dikehendaki justru nanti Bapak Ibu, dia nanti pada hari akhirat mendapatkan naungan dari Allah. Inilah yang disebut dengan imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpinnya bagaimana? Dia tahu jabatannya adalah amanah. Dia mendapatkannya pun dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dilaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Di hari akhirat dia akan mendapatkan kedudukan yang utama di sisi Allah. Apa kedudukannya? Dia akan mendapatkan naungan yauma la zillah illa zillu. Pada saat itu tidak ada naungan melainkan naungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsu tempatnya di neraka.
Namun orang yang takut terhadap kebesaran Rabbnya, maka justru dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nazi'at, Bapak Ibu. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, menuruti keinginan dunia, tampaknya di neraka. Orang yang takut terhadap Allah, kebesaran Allah, dan dia menjaga dirinya dari memperturutkan hawa nafsu yang buruk, kata Allah, tempatnya nanti adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah kita terhadap 4 awaik ini. Di saat kita menjadikan dunia sebagai fasilitas untuk akhirat, ini baik. Di saat kita berteman dengan orang-orang yang soleh yang membimbing keimanan adalah baik. Tapi di saat kita menjaga keharmonisan dengan setan, tentu tidak baik. Jauh dari setan tentu adalah baik. Nafsu juga demikian. Menjaga diri daripada tidak mengikuti nafsu yang tidak baik tentu adalah kebaikan. Tapi di saat memperturutkan nafsu, justru menjadi keburukan bagi seseorang. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu persiapan imaniah, ketaatan, kesolehan harus kita lakukan terus. Bagi kita yang sudah terbiasa datang ke masjid, jaga terus solat 5 waktu, jaga terus ketaatan, jaga terus kesolehan kita kepada Allah. Bagi yang belum, umpamanya, mari kita ramaikan masjid, kita perkuat keimanan sehingga bulan Ramadan di suatu Bapak Ibu ndak separuh bulan Ramadan saya masjid penuh dah, tapi justru sampai habis Ramadan orang akan bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ku bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam melakukan ketaatan. Berbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.